Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rashid dengan NIM 073002000026. Saya dari Fakultas Teknik Pertambangan angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan peralatan tambang. Parameter dasar, ada karakteristik deposit, parameter tambang, metode penambangan, sistem penambangan, pemilihan peralatan, satuan operasi. Karakteristik deposit, lapisan tanah penutup atau overburden, batu bara atau biji, lapisan tipis, hidrologi, properties material. Parameter tambang, batasan lahan, tingkat produksi, kualitas produksi, umur tambang, reklamasi target, pengembalian modal, target pengembalian modal, ketersediaan dan operasi. Metode penambangan, yaitu ada pit atau quarry, area, strip, kontur, mountain top removal, placer. Sistem penambangan. Sistem penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana atau manual maupun mekanis yang meliputi penggalian, pemberaian, permuatan, dan pengangkutan bahan galian. Beberapa tahapan kegiatan pertambangan secara garis besar adalah: yang pertama ada pembabatan atau clearing, yang kedua ada pengupasan tanah penutup atau stripping, ketiga ada penggalian bahan atau mining, yang keempat adalah pemuatan loading, yang kelima pengangkutan hauling, yang keenam penumpahan atau wash the dump. Pemilihan peralatan, tipe peralatan, perbandingan ukuran berbagai peralatan, gambaran perbandingan peralatan, perbandingan rasio peralatan, faktor kerja, faktor desain, faktor supporting, faktor biaya. Satuan operasi penambangan, operasi produksi, operasi pendukung. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan dozer. Definisi dozer adalah peralatan konstruksi yang biasa disebut alat berat atau konstruksi equipment bertipe traktor menggunakan trek atau rantai serta dilengkapi dengan pisau yang terletak di depan. Biasanya digunakan untuk pekerjaan menggali, mendorong, dan menarik material, contohnya tanah, pasir, kerikil. Umumnya banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara, dan digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Karakteristik, selain blade sebagai perlengkapan standar, pada sisi belakang bulldozer bisa dipasang perlengkapan tambahan berupa ripper untuk membongkar material yang tidak dapat digali menggunakan blade, biasanya untuk pekerjaan pembuatan jalan atau pertambangan. Kedua ada winch untuk menarik material, sering digunakan pada pekerjaan pengeluaran kayu di hutan. Umumnya banyak digunakan di pekerjaan pertambangan, terutama untuk pertambangan batu bara. Digunakan untuk meratakan tanah, menggali, dan menumbangkan pohon saat proses land clearing. Tipe yang banyak dipakai di dunia pertambangan, Caterpillar. Tipe dan cara kerja. Yang pertama ada berjalan dengan rantai atau crawler dozer. Dozer ini menggunakan roda rantai dan memiliki daya dorong lebih besar, terutama pada medan yang lunak. Cara kerja crawler dozer. Pada crawler dozer menggunakan sistem hidrolik tertutup, di mana sistem hidrolik berfungsi untuk menggerakkan dan mengatur seluruh peralatan dan sistem kontrol. Berjalan dengan ban atau wheel dozer. Wheel dozer memiliki roda baret. Dozer ini menggunakan roda baret lebih lunak sehingga dapat beroperasi tanpa merusak jalan atau jika digunakan di jalan raya. Fungsi mengupas topsoil dan pembersihan lahan dari pepohonan, membuat jalan baru, memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter, membantu mengisi material pada scraper, menyebarkan material, mengisi kembali saluran, membersihkan quarry. Komponen dasar. Pertama ada blade yang berfungsi untuk mendorong dan memotong material.
kedua ada sprocket yang memiliki fungsi menggerakkan trek di mana gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada ripper yang memiliki fungsi untuk mengaruk material. Siklus produksi. Yang pertama ada memotong material, yang kedua mendorong material, ketiga mundur dan maju. Baik, sekian dan terima kasih.